Engkau ambil kedua mata kami. Engkau ambil kedua penglihatan kami, sehingga kami tidak bisa melihat indahnya dunia ini, sehingga kami tidak bisa melihat sosok rupa kedua orang tua kami, sehingga kami tidak bisa melihat sosok rupa malaikat kecil kami, sehingga kami tidak bisa melihat sosok rupa teman-teman kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallam taslima, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramun, para kiai, para asatid, para ustadzat, Ustadz Bowo, para asatid lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, Bapak Camat dan yang mewakili, Bapak Lurah dan yang mewakili, para pengurus masjid, baik Masjid Hakul Yakin maupun masjid-masjid lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, para pengurus IFMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, baik dari DPD Jakarta Barat maupun dari DPW DKI Jakarta, para Dewan Syuro, para penasehat, para bapak, para ibu semua, para tamu undangan semua, hadirin dan hadirat semua, jamaah calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Imam Hasan Basri berkata, "Istaghfiru min asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah." Perbanyaklah teman-teman mukmin, sesungguhnya mereka memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Maka semakin banyak teman mukmin, mudah-mudahan probabilitas kemungkinan kita mendapatkan syafaatnya makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ketika teman-teman mukmin itu adalah teman-teman yang memang menjadi ahli surga. Siapa mereka? Salah satunya adalah teman-teman dari disabilitas netra. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Idza batalaitu 'abdi," jika aku menguji hambaku bihabibataihi, dengan bifaqdi habibataihi, dengan kehilangan kedua kekasihnya, fasabara, lalu dia sabar, awwadtuhuma al-jannah, aku ganti, kata Allah, kedua penglihatannya itu dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung waktu di dunia saya diambil kedua matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat nanti menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Karena dunia ini cuma sementara. Kalau kata Om Ebit GAD, dunia hanyalah Romai Ramah ya, persinggahan bagi sebuah perjalanan panjang. Asik. Wah. Dunia cuma sementara. Sementara ini benar-benar tadi kata dari pihak kecamatan ya, kita perbanyak sabar, kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Suatu saat Ibnu Abbas berkata, mau enggak lihat wanita penghuni surga? Kata sahabat, yang mana? Itu tuh yang kulitnya enggak terang. Kalau kulitnya enggak terang berarti gelap. Emang ceritanya gimana? Itu kok si wanita yang berkulit gelap tadi jadi ahli surga? Ibnu Abbas berkata, itu wanita suatu saat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku ini mengidap penyakit ayan, penyakit epilepsi. Doakanlah aku ya Rasulullah biar aku sembuh." Rasulullah nanya dulu, konfirmasi. "In syi'ti sobarti walakil jannah."
Kalau kamu mau, kamu sabar, kamu dapat surga, kata Rasul. Wa in syi'ti ad'ullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau kamu pengen, aku bisa doa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit kamu. Bagaimana, pilih mana nih? Kamu sabar masuk surga atau aku doakan sehingga kamu sembuh? Bapak Ibu, pilihannya dua. Sabar surga, sembuh belum tentu surga. Pilih mana kira-kira? Sabar surga, alhamdulillah. Lalu si perempuan itu kira-kira milihnya sabar surga apa sembuh belum tentu surga? Sabar surga. Bapak Ibu, saya mau tanya, sabar dengan menjadi disabilitas netra surga atau melek belum tentu masuk surga? Ya? Kalau boleh sih melek masuk surga ya. Tapi kalau cuma dua pilihannya nih, gak ada pilihan ketiga. Sabar disabilitas netra dijamin surga atau melek belum tentu masuk surga, pilih mana? Sabar tunanetra masuk surga. Sekarang kita begini, tapi hidup ini cuma sebentar, satu titik doang, satu tetes dibandingkan samudra yang luas. Tapi nanti di akhirat triliunan tahun kita berkata alhamdulillah, untung waktu saya tinggal di Jakarta Barat saya menjadi disabilitas netra. Alhamdulillah, giliran di akhirat dihisab, orang-orang lagi pada berat-berat dihisab. Wa kuntum azwajan salasa, saat itu kamu ada 3 kelompok. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Masya Allah, alhamdulillah. Ada kelompok kiri, alangkah menderitanya kelompok kiri. Ada kelompok kanan, alangkah bahagia kelompok kanan. Tapi ada yang gak pakai dihisap-hisap segala. Mereka udah as-sabiqun udah duluan itu masuk surga. Kenapa? Di dunianya diuji oleh Allah dan dia sabar. Alhamdulillah, mereka udah duluan masuk surga, yang lain masih repot dihisap sama Allah. Teman-teman ITMI berkata, alhamdulillah, untung saya menjadi member ITMI. Jadi yang lain masih pada rame, itu lagi pada susah dihisap. Ya Allah, satu hari bagaikan 50.000 tahun, udah adem duluan teman-teman ITMI. Alhamdulillah, ya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman yang melek ini menjadi, kalau jadi pengurus masjid yang ramah disabilitas netra. Amin. Bukan hanya masjidnya, tapi jamaah yang ramah disabilitas netra. Amin. Masjidnya bagus, jamaahnya nggak peduli. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya sudah persiapkan materi, tapi waktunya singkat ya. Saya sampaikan dulu, ada sebuah puisi nih dari teman kita nih. Kita dengerin dulu. Suci Ulansari dengan karyanya Cahaya Hati. Sekian lama saksi bumi kecewa, sekian lama pula 7 langit pun seakan menangis. Sementara mereka hidup dengan kemerlapan, sementara kami hidup dalam kegelapan. Hari demi hari bagaikan mimpi, seakan kami berjalan di balik awan kelabu, yang ada hanyalah kegelapan, yang ada hanyalah suram, yang ada hanyalah kelam. Suara
mengenal orang sekeliling kami. Tongkat yang di tangan ini menjadi mata petunjuk langkah kami. Bumi, bumi, semakin bertambah kecewa. 7 langit pun tak henti ratapannya, menanti dan mengharapkan indahnya dunia ini. Ya Allah, Engkau ambil kedua mata kami, Engkau ambil kedua penglihatan kami, sehingga kami tidak bisa melihat indahnya dunia ini, sehingga kami tidak bisa melihat sosok rupa kedua orang tua kami, sehingga kami tidak bisa melihat sosok rupa malaikat kecil kami, sehingga kami tidak bisa melihat sosok rupa teman-teman kami. Itu suara buat orang-orang yang melek ya. Itulah suara teman-teman disabilitas netra. Jadi kami berharap melalui forum ini ada Pak Camat dan mewakilinya, ada Pak Lurah, di IG juga ada, di sosial media juga ada. Yuk kita tingkatkan masjid kita menjadi masjid yang ramah disabilitas netra. Amin. Kita tingkatkan jamaah kita menjadi jamaah yang ramah disabilitas netra. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lagi asik-asik ngomong sama Abu Jahal. Giliran lagi asik-asik ngomong sama Abu Jahal, tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum, agak tergesa-gesa mau nanya tentang suatu masalah. Lagi asik-asik ngomong sama Abu Jahal, datang teman disabilitas netra datang kepada Rasulullah nanya. Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة صدق الله العظيم. Persis suaranya di speaker Atam ya, sama ya. Ya Allah, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul bermuka masam dan berpaling. Untuk ukuran orang standar, bermuka masam dan berpaling itu nggak salah-salah amat. Untuk orang umum barangkali lagi enak-enak ngomong sama Abu Jahal pembesar, tiba-tiba ada yang motong, nanya. Kalau orang umum bakal marah-marah barangkali. Tapi Rasul cuman bermuka masam, berpaling, itu juga nggak kelihatan. Tapi karena Rasul standar akhlaknya itu standar tinggi, itu begitu aja ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi umatnya di dalam ayat 11, kalla innaha tadhkirah. Ayat berapa ya? Ayat 11 itu adalah peringatan buat kita. Nanti barangkali ada teman-teman disabilitas netra masuk masjid, lo kamu kok abaikan, maka kamu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Rasul bermuka masam, berpaling aja.
ditegur oleh Allah. Ini juga merupakan teguran, pelajaran buat kita. Manusia, dimanapun kamu melihat teman-teman disabilitas netra masuk masjid, tolong dia, bantu dia. Bahasa Pak Camat tadi, beri asistensi. Kalau ada teman-teman disabilitas netra dagang kerupuk, borong gitu. Kasih modal. Kalau ada teman-teman disabilitas netra buka panti pijat, pijit. Jadilah pasien. Kasih modal. Teman-teman yang punya ruko yang di depannya ada tempat kosong, kasih itu teman-teman disabilitas netra space buat dagang. Teman-teman yang punya franchise, kasih franchise ente kepada disabilitas netra. Alhamdulillah, disabilitas netra ini di Indonesia kurang lebih jumlahnya ada 4 juta. Kalau bangsa Indonesia berapa? 270-an ya. Bukan 175. 135. Itu dulu. 135 juta penduduk Indonesia. Itu dulu, sekarang udah 2 kali lipat, 270 juta. Forsa juga kayaknya ya, sama mau Ustaz Bowo nih. Ya Allah, sesama Forsa dilarang saling mendahului. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul aja ditegur oleh Allah ketika berpaling, ketika bermuka masam kepada teman-teman disabilitas netra. Maka begitu pula nanti orang-orang yang mengaku soleh, orang-orang yang banyak harta, orang-orang yang punya fasilitas, kalau mereka berpaling bisa jadi nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau Masjid Ramah Disabilitas Netra adalah masjid yang secara bangunan peduli, sesuai secara fasilitas, juga masjid ini mengakomodir disabilitas netra, toiletnya tadi gitu ya, bangunannya barangkali terasnya nggak ada yang langsung jatuh kata Pak Ustadz Eka tadi ya, barangkali ada pagar-pagar dikit takutnya jatuh. Ada istilah begini, tunanetra kalau belum pernah kecebur got nggak sah. Betul nggak kira-kira? Ustadz Bowo pernah kecebur got Ustadz? Iya, udah sah ya. Ya Allah. Lalu ada asistensi, fitur-fiturnya ada Quran Braille dan lain sebagainya. Lalu bukan hanya masjid kalau bisa, tapi jamaahnya juga jamaah ramah disabilitas netra. Maka kalau jamaah bersatu kompak, insya Allah disabilitas netra aman. Insya Allah. Ada program ketahanan pangan, ada program pendidikan anak-anak disabilitas netra. Yang namanya disabilitas netra, ya biasanya saya mau tanya Ustadz, disabilitas netra yang duafa berapa persen kira-kira Ustadz? Wah, mungkin 97%. 97% ya. Ya Allah, jadi bukan hanya duafa, ini duafa plus. Jadi harusnya mendapatkan prioritas nomor 1, lebih dari para duafa. Itu harusnya ya, karena mereka duafa yang tidak punya banyak pilihan profesi. Jadi harus mendapatkan menjadi warga kelas 1 kalau bisa. Amin ya Rabbal alamin. Ini kalau ingat surat Abasa nih, barangkali teman-teman disabilitas netra menjadi warga kelas 1. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, pendidikan agamanya alhamdulillah ada IDMI, ada yayasan-yayasan, life skillnya, ada yang belajar komputer dan lain sebagainya, apalagi sampai pemberdayaan ekonomi. Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman kita untuk sabar dibantu oleh teman-teman yang lain. Amin ya Rabbal alamin. Dalam pendidikan sudah kita lakukan santunan speaker. Alhamdulillah Majelis Taklim Hikmah Netra amat sangat
berterima kasih dengan adanya speaker Al-Quran ini yang sangat antusias untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah ada alat ini. Kami amat sangat sekali memohon bantuan dari para muhsinin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat seluruhnya para muhsinin dan orang-orang yang telah peduli bagi kami untuk membuat audio seperti ini. Donasi speaker yang kami dapatkan 100 buah atau 100 unit speaker. Takbir. Alhamdulillah. Mau nggak doakan donatur kita? Kita doakan semoga beliau Allah berikan rezeki yang halal, berkah dan luas. Amin. Allah berikan keluarga yang bahagia. Amin. Allah berikan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Allah jadikan keluarganya semakin dermawan lagi. Amin. Sehingga semakin banyak memberikan kepada umat. Amin ya Allah. Santunan speaker. Saya mau tanya, ada yang belum punya speaker hatam? Coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti hubungi Pak Ipit ya. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Di tempat-tempat lain alhamdulillah sudah pada diberikan santunan speaker hatam ini. Di sini juga sudah mayoritas sudah ya. Alhamdulillah sudah diberikan santunan speaker spesialis tahfidz untuk menghafal Quran. Sambil mijet, kupingnya nganggur sambil dibacakan satu potong, diulang-ulang terus lama-lama hafal. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru. Pasien selesai 2 ayat hafal. Alhamdulillah. Nah, lalu alhamdulillah juga sudah ada pembinaan. Ayatan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Arji'il basara hal tara min futur. Summa arji'il basara marrataini yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Wa lilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqur. Oke, sudah ratusan jamaah yang terbina tahfidznya melalui aplikasi dan speaker hatam. Alhamdulillah, kurang lebih sudah 800 orang yang sudah mendapatkan santunan speaker hatam. Dari mana hartanya? Dari mana uangnya? Dari jamaah-jamaah Jumatan masjid-masjid. Maka kalau bisa juga ini yang menjadi ramah disabilitas netra, masjid-masjid mengadakan, katakanlah ayo kita kumpulin dana, kita belikan speaker spesialis tahfidz, kita santuni, kita berikan kepada teman-teman disabilitas netra. Alhamdulillah. Nah, jadi begitu dananya dari itu. Lalu juga alhamdulillah kami juga ya sedikit-sedikit
mempertemukan organisasi-organisasi disabilitas netra dengan para donatur, para masjid. Ya, teruslah kita sosialisasi. Masih banyak masjid-masjid dan jamaah-jamaah yang belum tahu betapa pentingnya kita memiliki sahabat-sahabat disabilitas netra. Semakin banyak sahabat disabilitas netra yang kita miliki, mudah-mudahan probabilitas kita di akhirat mendapatkan syafaat pertolongan dari mereka makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Hatan yang sudah sedemikian, kalau bahasa saya itu sudah, karena saya orang Jawa ya, sedemikian besar menyampaikan bantuan kepada kami para penyandang disabilitas netra, terutama yang tergabung dalam Yayasan Tunanetra Raudatul Firdaus. Kami serahkan bingkisan dari Masjid Ta'lim Al-Huda untuk Yayasan Tunanetra Raudatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas dari Majelis Taklim Al-Huda Pondok Cipta. Semoga apa yang diberikan ini Allah akan lipat gandakan. Alhamdulillah. Jadi ini penyerahan bingkisan, penyerahan bantuan dari sebuah jamaah masjid. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali bisa juga ini ide dibawa oleh teman-teman dari DMI, dari Pemprov. Katakanlah bagaimana kita mencetak tunanetra pengusaha. Nah, itu ya. Tapi ini usulan aja. Usulan kepada Pemprov DKI, kepada DMI, kepada jamaah. Kalau kita bersama insya Allah bisa. Ada bantuan konsumtif, ini penting, ketahanan pangan. Tapi juga ada bantuan produktif. Kemarin pas COVID-nya alhamdulillah ya kita ketuk jamaah. Ayo teman-teman disabilitas netra ini pada habis berasnya. Mereka pada habis minyaknya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Lalu kalau bantuan konsumtif itu paling-paling kalau dikasih ikan, habis dimakan, habis. Tapi kalau bantuannya itu dalam bentuk kail, dalam bentuk pancing, maka pancing ini bisa kita gunakan untuk memancing ikan sehingga bantuan lebih lama. Alhamdulillah. Katakanlah kalau konsumtif ini habis, ini bisa mengabadikan kemiskinan. Tidak berkembang. Kalau bantuan sifatnya produktif ini tidak habis, bahkan ini bisa pengentasan kemiskinan dan terus berkembang. Katakanlah ini ya, ini saya sampaikan di sini karena akan disebarluaskan barangkali melalui Instagram, melalui sosmed, melalui Pemda DKI, Pemprov DKI, melalui DMI barangkali begitu. Katakanlah misal ini sudah berjalan dan ini perlu ditingkatkan. Nggak tahu di ITMI Jakarta Barat udah berjalan atau belum. Yang saya tahu di ITMI di Jakarta Timur itu sempat ada pertemuan dengan wali kota Jakarta Timur. Lalu diberi modal usaha. Berapa? Dicarikan free space. Ruko-ruko, Mart-Mart, Alfamart, Indomart itu sebagian bisa free space di situ. Mendapatkan space. Lalu saat itu beli franchise dengan harga diskon, begitu ya. Hartanya jamaah satu orang nyumbang 500.000. Yuk kita gabungan 10 orang jadi 5 juta. Belilah satu bentuk franchise, misalkan gitu ya. Franchise minta diskon, yang tadinya 7 juta jadi 5 juta. Minta free space ke Alfamart. Lalu dilakukan pendampingan. Nah, begitu ya. Kalau ada niat dari jamaah, niat Pemprov,
niat dari Masjid DMI insya Allah beres nih semuanya. Ini memberikan kail, memberikan pancing. Mudah-mudahan katakanlah franchise-nya apa, minuman, boba, katakanlah gitu ya. Bahkan teman-teman tunanetra bisa meng-hire saudaranya yang melek. Masya Allah, ini mendadak jadi bos. Teman-teman disabilitas jadi bos gitu. Amin ya robbal alamin. Mempekerjakan orang, Masya Allah. Lalu hasilnya bisa buat makan sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Ini misalkan booth ini milik disabilitas netra, nama Pak Bowo misalkan gitu ya. Binaan Kecamatan Kembangan gitu ya. Alhamdulillah. Binaan Masjid A, Masjid B, binaan Kelurahan Meruya Selatan dan lain sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini tercapai hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga program pendidikan anak tunanetra ini juga banyak, ini sebagian putus sekolah karena nggak punya biaya. Maka kalau ada program, katakanlah program Pantura, pendidikan anak tunanetra gitu ya. Misal kemarin ada 40 orang kami ajukan ke Dompet Duafa. Ini barangkali ada beasiswa buat anak-anak tunanetra. Alhamdulillah dapat, tapi dapatnya cuma 5. Itu juga alhamdulillah dapat 200.000 untuk 5 anak. Tapi ini kan cuma sekali. Bagaimana kalau terus-terusan? Masya Allah. Teman-teman disabilitas netra tinggal kencengin doanya. Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bukan karena yang ceramah Latif ya. Ya Latif ya Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati umat ini ya Allah. Biar mereka masjidnya adalah masjid ramah disabilitas netra. Biar jamaahnya adalah jamaah yang ramah disabilitas netra. Alhamdulillah. Saya mau tanya, siapa yang mengubah hati manusia? Bisa nggak kita mengubah hati manusia? Nggak bisa. Satu-satunya yang bisa adalah Allah. Maka salah satu cara paling efektif adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah lingkungan kita terdekat dulu. Engkau lembutkan hati mereka sehingga menjadi peduli kepada disabilitas netra. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah surah Abasa menjadi peringatan buat kita agar kita tidak bermuka masam. Bermukalah dengan wajah yang tersenyum kepada mereka, agar kita tidak berpaling, agar kita tidak menutup mata, agar kita tidak acuh kepada teman-teman disabilitas netra. Mudah-mudahan kita menjadi saudara, mudah-mudahan kita menjadi sahabat di dunia dan akhirat di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati umat ini sehingga kita bisa bersama mengatasi berbagai problematika yang ada. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.